organisasi yang terdesentralisasi, keluaran dari sebuah unit dipakai sebagai masukan bagi unit lain. Transaksi antar unit ini mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme transfer pricing. Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual atau selling division dan unit divisi pembeli atau buying division. Harga transfer harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mencapai tujuan berikut ini. Yang pertama, memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan. Yang kedua, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya adalah sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga, membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Dan yang keempat, sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Dalam kasus Birch Paper Company, perusahaan sudah mengaplikasikan sistem harga transfer pada divisi-divisi dalam perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya divisi-divisi yang dijadikan sebagai pusat laba, di mana dalam tiap divisinya dilakukan penilaian secara independen berdasarkan laba dan tingkat investasi. Divisi-divisi dalam Birch Paper Company sebenarnya sudah dirancang supaya tiap divisi dapat memberikan manfaat kepada divisi lainnya. Divisi Shorten yang memproduksi lineboard dan corrugation medium merupakan divisi yang memasok kebutuhan produksi divisi Thomson. Dan divisi Thomson memproduksi bahan baku yang digunakan oleh divisi Norton. Ketika mekanisme dalam perusahaan dapat berjalan dengan optimal, tentunya dapat memberikan keuntungan potensial dalam perusahaan. Optimalisasi ini dapat berjalan apabila tiap divisi dapat memberikan harga transfer yang kompetitif atau lebih murah dibandingkan dengan membeli produk dari pihak di luar perusahaan. Dalam pelaksanaannya, mekanisme harga transfer dalam Birch Paper Company mengalami sebuah kendala yang cukup pelik karena harga transfer antar divisinya dinilai terlalu tinggi. Pada kasus ini, kendala timbul ketika divisi Norton mendapatkan penawaran dari divisi Thomson yang harganya lebih mahal dibandingkan penawaran dari pihak di luar perusahaan yang mampu memberikan harga yang kompetitif, yaitu penawaran dari West Paper Company dan Aether Papers. Tingginya harga transfer antara divisi Thomson dengan divisi Norton sebenarnya bukan semata kesalahan dari pihak Thomson. Divisi Thomson terpaksa memberikan penawaran yang tinggi, yaitu $480 karena harga transfer dari divisi Shorten terpaksa memberikan penawaran yang tinggi, yaitu $480 karena harga transfer dari divisi Shorten sebagai pemasok divisi Thomson memang sudah tinggi, yaitu sebesar $400. Selain itu, pihak Thomson tentunya juga menginginkan markup atas produk yang dihasilkannya. Dari sudut pandang ini dapat kita simpulkan bahwa seharusnya ada efisiensi di divisi Shorten supaya biaya transfer antar divisi selanjutnya dapat ditekan atau dengan melakukan perombakan secara besar-besaran sistem harga transfer yang ada dalam perusahaan supaya perusahaan bisa kembali kompetitif. Namun ketika divisi Southern sudah mencapai batasnya dan sudah tidak bisa melakukan efisiensi, serta sistem yang dijalankan dalam perusahaan juga merupakan sistem yang dinilai paling realistis untuk diaplikasikan, maka perusahaan atau lebih tepatnya divisi Norton harus melihat penawaran dari pihak di luar perusahaan. Untuk menentukan pemasok dari luar perusahaan, tentunya pihak manajemen divisi Norton harus menimbang dengan seksama pilihan atau kebijakan yang diambilnya. Dan analisis yang bisa diambil oleh manajemen yaitu, yang pertama, bila divisi Norton membeli dari West Paper Company, maka transaksi ini akan meningkatkan profitabilitas dari divisi Norton karena akan mendapatkan penawaran harga yang paling murah. Yang kedua, bila divisi Norton membeli dari West Paper Company, maka transaksi ini akan meningkatkan profitabilitas dari divisi Norton karena akan mendapatkan penawaran harga yang paling murah. Yang ketiga, bila divisi Norton mengambil atau membeli dari Aether Papers Ltd,
maka akan menurunkan profitabilitas divisi karena harga yang ditawarkan lebih mahal dari Waste Paper Company. Bila dilihat dari untung rugi secara lebih luas atau melihat dari kepentingan perusahaan secara keseluruhan, maka pilihan keputusan nomor 3 merupakan keputusan yang paling rasional untuk dilaksanakan. Ketika kerjasama dengan Air Papers Ltd dapat terlaksana, perusahaan akan menikmati keuntungan karena dari kerjasama ini, divisi Thomson dan Southern akan mendapatkan pekerjaan. Selain itu, divisi Northern tetap bisa menikmati kenaikan profitabilitas karena harga yang diberikan Air Papers Ltd cukup kompetitif. Penyelesaian 6-2 Birch Paper Company. Pertanyaan pertama, tawaran manakah yang harus diterima oleh divisi Northern yang paling memenuhi kepentingan Birch Paper Company? Jawabannya adalah, untuk menentukan pemasok dari luar perusahaan, tentunya pihak manajemen divisi Northern harus menimbang dengan seksama pilihan atau kebijakan yang diambilnya. Dari analisis yang bisa diambil oleh manajemen yaitu, bila divisi Northern mengambil dari divisi Thomson, maka harga transfer antar divisi Thomson ke divisi Northern dapat memberikan dampak berupa meningkatnya profitabilitas dari divisi Thomson. Selain itu, divisi Southern juga akan mendapatkan keuntungan karena divisi Thomson mengambil bahan baku produksinya dari divisi Southern. Namun dari transaksi ini, perusahaan secara keseluruhan akan mendapatkan keuntungan karena dari transaksi ini akan memberikan pekerjaan kepada divisi Thomson dan Southern. Jika ambil Thomson Division mendapatkan profit yang dapat membalik modalkan opportunity cost development yang telah dilakukannya. Dari 3 analisis di atas, tentunya pihak manajemen divisi Northern harus memilih opsi mana yang dapat meningkatkan profitabilitas divisi Northern dan perusahaan secara bersamaan. Bila dilihat dari untung rugi secara lebih luas atau melihat dari kepentingan perusahaan secara keseluruhan, maka pilihan keputusan nomor 3 merupakan keputusan yang paling rasional untuk dilaksanakan. Yang kedua, apakah Kenton harus menerima tawaran ini? Mengapa ya dan mengapa tidak? Jawab, Mr. Kenton seharusnya tidak menerima tawaran dari Waste Paper karena tidak dalam kepentingan terbaik perusahaan. Tetapi, pada saat yang sama dengan kebijakan transfer yang ada, itu benar-benar terserah dia apa yang ada di kepentingan terbaik divisinya. Saya percaya ia harus menerima tawaran dari Thomson karena tidak hanya akan menghasilkan biaya terendah, tetapi juga akan mendorong membeli dari dalam perusahaan. Yang ketiga, haruskah Wakil Presiden Birch Paper Company melakukan suatu tindakan? Jawab, Wakil Presiden Birch harus mengambil tindakan, tetapi tidak hanya melawan divisi ini. Saya pikir dia perlu untuk mengambil tindakan dalam rangka untuk memperbaiki masalah keseluruhan yang terkait dengan kebijakan harga transfer. Jika manajemen puncak diperlukan dapat memesan penerimaan tawaran lain, setiap divisi idealnya harus mengestimasikan harga normal pasar di luar dengan penyesuaian untuk biaya yang tidak terjadi di dalam perusahaan. Bahkan ketika keputusan perolehan sumber daya mengalami hambatan, harga pasar merupakan harga transfer yang paling baik. Mungkin ada beberapa contoh sistem harga transfer yang benar-benar memuaskan dalam suatu organisasi yang rumit. Sama seperti pada banyak pilihan rancangan, pengendalian manajemen sangatlah penting untuk mengambil tindakan-tindakan yang terbaik dari antara yang kurang sempurna. Yang paling penting di sini adalah kesadaran akan kekurangan-kekurangan dan kepastian bahwa prosedur administratif yang ada digunakan untuk menghasilkan keputusan yang tepat. Yang keempat, dalam kontroversi yang telah dijelaskan sebelumnya, bagaimana sistem harga transfer dapat menjadi disfungsional? Apakah permasalahan tersebut membutuhkan adanya perubahan dalam kebijakan penentuan harga transfer perusahaan secara keseluruhan? Jika ya, perubahan spesifik apakah yang Anda sarankan? Jawab, sistem harga transfer disfungsional karena terlalu banyak berfokus pada sektor-sektor individu, membuat keuntungan dan laba atas investasi.
Perubahan spesifik yang saya sarankan adalah setiap divisi idealnya harus mengestimasikan harga normal pasar di luar dengan penyesuaian untuk biaya yang tidak terjadi di dalam perusahaan. Sama seperti pada banyak pilihan rancangan pengendali manajemen, sangatlah penting untuk mengambil tindakan-tindakan yang terbaik dari antara yang kurang sempurna. Divisi Northern telah merancang kotak tampilan khusus untuk salah satu jenis kertas yang diproduksi bersama dengan divisi Thomson karena bentuk dan warna yang tidak lazim. Hal tersebut jauh dari standar yang ditetapkan. Setiap manajer divisi bebas untuk membeli dari pemasok manapun. Dan meskipun penjualan terjadi dalam perusahaan, divisi-divisi yang ada diharapkan untuk mengacu pada harga pasar yang berlaku. Meskipun divisi short term beroperasi di bawah kapasitasnya dan memiliki persediaan lebih, ia tetap mengacu pada harga pasar yang berarti ia tidak terpengaruh meskipun ada kelebihan pasokan. Karena ia menanyakan hal tersebut, Brunner bersikeras bahwa ia telah menyelesaikan pengembangan kotak dan tidak menerima untung atasnya, dan ia merasa wajib untuk memberikan markup yang pantas atas produksi kotak-kotak tersebut. Ia ingat suatu komentar yang dibuat oleh pengendali pada pertemuan seminggu sebelumnya bahwa biaya variabel untuk satu divisi dapat merupakan biaya tetap untuk perusahaan secara keseluruhan. Ia mengetahui bahwa dengan tidak adanya perintah khusus dari manajemen puncak, maka Kenton akan menerima tawaran yang paling rendah, di mana tawaran tersebut berasal dari West Paper Company seharga $430. Meskipun demikian, sangat mungkin bagi pihak manajemen untuk memerintahkan diterimanya tawaran yang lain, bila situasi memerlukan tindakan tersebut. Dan meskipun volume transaksi yang tidak jelas lebih kecil dari 5% dari volume setiap divisi manapun yang terlibat, transaksi-transaksi lain akan menimbulkan permasalahan yang sama nantinya. Secara makro, dari sudut pandang perusahaan, jika Kenton menerima tawaran divisi Thomson, hal ini akan memberikan dorongan semangat terhadap desentralisasi yang dilakukan perusahaan. Akan lebih baik jika ada penilaian kinerja yang berimbang, misalnya untuk divisi yang menangani sektor yang susah untuk menghasilkan laba dinilai dengan EVA atau menjadikannya sebagai pusat beban atau pusat investasi, sehingga tujuan divisi-divisi yang ada dalam perusahaan yaitu menghasilkan laba selaras dengan tujuan umum perusahaan dalam mencari laba. Dikhawatirkan masalah-masalah pencairan laba untuk masing-masing divisi berbeda dengan tujuan umum perusahaan dalam mencari laba. Contohnya, untuk mengejar target laba divisi, akhirnya divisi menjual aset-aset perusahaan yang ada di dalam divisinya. Target laba divisi akan tercapai, laba akan naik, tetapi menjual aset perusahaan tentunya akan merugikan perusahaan. Wakil Presiden harus melakukan suatu tindakan, terutama soal kebijakan harga transfer tersebut. Ada beberapa hal dalam harga transfer yang harus diperbaiki, sehingga permasalahan yang seperti ini tidak terulang lagi. Dan jika perusahaan manajemen puncak mengubah soal independensi manajemen bahwa dalam merubah kontrak atau penawaran.